Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Miftah Afifi. Thanks buat kalian yang udah klik video ini, jangan lupa untuk tonton sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, jadi kali ini aku mau sharing lagi tentang pengalaman hamil aku di trimester 3, lanjutan dari video pengalaman hamil aku di trimester pertama dan kedua. Dan sebelumnya aku mau ngenalin dulu anak aku. Sekarang anak aku udah besar dong, jadi aku bikin videonya bener-bener terlambat ya. Nah, dede bayi aku ini namanya Muhammad Afan Asyafiq. Muhammad Afan Asyafiq, jadi panggilannya Afan. Tuh, sekarang dia usianya memasuki berapa, Dek? Memasuki 7 bulan, 8 bulan kali ya, 8 bulan. Oke, jadi aku lanjut lagi. Nah, di sharing aku yang di kehamilan trimester 2, aku udah janji ke kalian aku mau sharing atau aku mau buatin video tentang yang USG 4 dimensi. Jadi videonya nanti aku akan sharing di video yang ini. Tapi sebelumnya aku juga lupa di trimester 2 aku belum bahas tentang acara 4 bulanan atau tasyakuran kehamilan aku. Jadi di usia kandungan aku 4 bulan aku ngadain acara tasyakuran. Pasti dari kalian banyak yang berpikir kenapa nggak di usia kandungan 7 bulan aja. Nah, menurut aku mau di usia kandungan 4 bulan atau di usia kandungan 7 bulan itu semuanya sama aja. Karena niat kita kan sama untuk mendoakan yang baik-baik untuk si dede bayinya. Nah, kalau di usia 4 bulan, menurut aku juga kandungannya belum begitu membesar, jadi kita melakukan aktivitas apapun kita juga masih nyaman. Berbeda kalau misalnya kita udah di kandungan 7 bulan kan kayak agak agak terasa berat, terus juga kita kerasa capeknya juga lebih lebih gampang capek daripada di usia kandungan 4 bulan. Tapi bagaimanapun itu, kita sebagai orang tua kan ya sama-sama ingin yang terbaik untuk anak kita. Jadi aku ngadain acara tasyakuran di usia kehamilan 4 bulan aku itu tujuannya yang pertama sebagai wujud salah satu rasa syukur aku karena alhamdulillah di usia aku yang ke-23 tahun ini aku diberikan hadiah atau amanah oleh Allah yang benar-benar tak terhingga. Sampai saat ini aku masih nggak nyangka gitu, ya Allah, alhamdulillah banget Allah ngasih hadiah ke aku itu secepat ini, Allah ngasih amanah terbaiknya ke aku itu secepat ini, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi aku ngadain acara tasyakuran 4 bulanan aku itu sebagai wujud rasa syukur aku. Terus yang kedua juga kan aku pernah baca-baca kalau di usia kandungan 4 bulan itu Allah itu menentukan takdirnya untuk si calon dede bayi kita, baik itu nasibnya, rezekinya, jodohnya, dan lain sebagainya. Jadi aku pengen di usia 4 bulan itu Allah itu ngasih semuanya yang terbaik untuk anak-anak aku, untuk anak aku. Oke, jadi selanjutnya setelah aku ngadain acara tasyakuran 4 bulan kehamilan aku, di usia kandungan 5 bulan aku mulai nyicil perlengkapan baby aku kayak bedding set, terus kayak popok, bedong, terus kayak baju-baju bayi. Ya pokoknya aku mulai nyicil perlengkapan buat baby aku. Jadi nantinya kalau pas mau lahir atau ada sesuatu yang kurang, jadi kita nggak terlalu ribet belinya. Waktunya itu maksudnya kita nggak terlalu terdesak-desak gitu kalau misalnya ada sesuatu yang kurang. Ada yang pernah bilang gini ke aku, kalau misalnya beli perlengkapan bayi itu jangan terlalu cepet, katanya pamali. Tapi aku mikirnya ya udahlah, ambil ambil sisi positifnya aja. Kalau kita belinya di usia kandungan trimester 3 kan kayaknya rawan gitu ya. Yang pertama capek, maksudnya mudah capek, terus juga kandungannya udah berat kalau dibawa kemana-mana. Terus juga aku sempet juga ngalamin pusing karena tekanan darah aku kan, HB aku kan juga rendah kan, jadi aku nggak bisa jalan terlalu lama kalau buat milih baju-baju perlengkapan bayi. Jadi alhamdulillahnya waktu itu aku inisiatif di usia kandungan 5 bulan, aku udah mulai nyicil buat perlengkapan baby aku.
Oke, jadi selanjutnya kita bahas yang masalah USG 4 dimensi. Seperti yang udah aku sharing di video yang sebelumnya, kalau USG 4 dimensi itu bagusnya di usia kandungan 26 sampai 30 minggu. Kenapa? Karena posisi bayinya itu pertama masih bagus. Kata dokter aku, posisi bayinya itu masih bagus, jadi dia itu belum masuk ke panggul. Jadi kalau pas di USG itu mukanya masih kelihatan jelas. Nah, jadi aku di sini mau sharing gitu. Nah, aku kan sebelumnya aku periksa ke dokter Jimmy. Jadi setahu aku ya, aku sih emang belum pernah tanya sih sama dokter Jimmy. Jadi setahu aku di rumah sakit Mitra Keluarga Gading Serpong dia itu nggak ada yang untuk USG 4 dimensinya. Jadi aku nyari di Google USG 4 dimensi. Nah, waktu itu ya pokoknya adalah ya di satu tempat, cuman aku tuh kayaknya kurang suka sama dokternya karena dokternya itu kayak kayak gimana ya? Kayak pemeriksaannya itu kurang kurang detail. Yang pertama, kurang detail. Nah, terus yang kedua dia itu kayak nyebutin padahal kan sebelumnya aku udah periksa semuanya ke dokter Jimmy. Katanya kandungan aku tuh udah bagus, posisinya udah bagus, terus apa namanya nggak ada kekurangan apa-apalah. Nah, waktu pas periksa USG yang 4 dimensi itu, aku nggak mau nyebutin tempatnya di mana ya. Pokoknya aku nggak suka sama dokternya. Jadi dokternya itu bilang kalau cairan ketubannya itu kurang, terus posisi dedenya juga jelek, terus kayak berat dedenya itu dede yang ada dalam kandungan itu nggak sesuai sama usia kandungannya. Pokoknya tuh semuanya itu kayaknya buruk gitulah ya kandungan aku. Nah, terus selanjutnya kan dicek tuh jenis kelaminnya. Nah, waktu pas dicek jenis kelaminnya juga katanya cewek. Padahal aku udah berkali-kali periksa ke dua dokter. Yang pertama dokter Christine dan dokter Jimmy. Jawaban mereka itu sama kalau jenis kelamin dede bayi aku itu cowok. Tapi waktu pas periksa di dokter X itu katanya cewek. Nah, aku mulai dari situ aku kayak ini gimana sih kok kayaknya kandungan aku kayaknya bermasalah padahal kan sebelumnya udah aku periksain kalau kandungan aku baik-baik aja. Nah, selanjutnya waktu pas mau USG 4 kan itu kan USG 4 dimensi jadi cuma bisa nunjukin bagian mukanya aja. Nah, kata dia karena cairan ketuban aku kurang jadi aku nggak bisa apa namanya nggak bisa ngelihat dede bayinya kayak karena ketutupan apa namanya ketutupan ari-ari apa ketutupan apa gitu pokoknya nggak bisa ngelihat secara jelas. Kata dia sekitar 2 minggu lagi aku harus balik lagi ke situ buat kontrol kontrol yang selanjutnya buat mastiin kalau dede bayi aku baik-baik aja atau enggak. Nah, aku mikirnya gini, apa dokternya cuma alasan aja apa gimana aku juga nggak tahu ya biar aku balik lagi ke situ. Cuman dari awal pertemuan juga aku kayaknya kurang kurang serk gitu kan sama dokternya. Aku lihat yang di komen-komenan eh, di Facebook itu pendapatnya tuh bagus-bagus yang pada periksa ke situ, tapi pas aku periksa sendiri ke situ kok kayaknya dokternya kayak yang pertama jutek ya. Terus yang kedua juga pemeriksaannya kurang detail, terus kayaknya kurang ramah juga. Jadi dia tuh kayak dari segi bicaranya juga dia kayaknya tuh kayak marahin aku gitu loh. Kayak bilang gini, contohnya gini. Ini usia kandungannya udah 26 minggu kok air ketubannya kok masih kurang kayak gitu kan. Padahal kan waktu pas aku periksa di dokter Jimmy semuanya baik-baik aja. Nah, lanjut. Jadi aku periksa di uh, klinik itu di klinik itu yang 4 dimensi itu yang X itu yang aku nggak suka. Aku nggak dapet print-printannya sama sekali soalnya karena posisi dede bayinya kurang bagus. Nah, akhirnya di minggu selanjutnya aku mutusin buat USG 4 dimensi tapi ke tempat lain. Nah, waktu pas aku mau USG 4 dimensi kebetulan aku ada acara mendesak yang mengharuskan aku untuk pulang kampung. Jadi waktu itu aku pulang kampung di pertengahan bulan Februari kalau nggak salah, Februari 2020. Aku diharuskan untuk pulang kampung dan akhirnya niat aku buat USG 4 dimensi itu dibatalin dan aku niatnya USG 4 dimensinya di kampung.
Oke, jadi setelah di kampung, aku direkomendasiin sama teman aku untuk USG 4 dimensinya itu di Dr. Yogi Aviandi. Nah, dia itu prakteknya di Rumah Sakit Islam Singkil. Nah, nanti aku tunjukin fotonya di sini hasil USG 4 dimensinya. Nah, jadi waktu itu katanya posisinya itu udah bagus, kepalanya juga udah di bawah, cuman waktu itu dia belum masuk panggul. Belum masuk panggul karena waktu itu aku USG-nya di 8 bulanan, jadi usia kandungannya itu udah 32 minggu kalau nggak salah. Padahal kan sebaiknya kan di usia USG 4 dimensi kan sebaiknya di usia 26 sampai 30 minggu. Tapi waktu itu aku baru sempat buat USG 4 dimensi karena rutinitas di kampung itu cukup padat, acaranya juga cukup padat. Jadi aku baru USG-nya di usia kandungan 32 minggu. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus, air ketubanya cukup. Terus jenis kelaminnya masih sama, laki-laki, kondisi dede bayinya juga alhamdulillah bagus. Dia kepalanya udah di bawah dan mendekati usia 38 minggu aku USG lagi. USG 4 dimensi lagi, tapi ternyata waktu itu dedenya udah masuk panggul dan posisinya udah bener-bener mapan, udah bener-bener siap buat dilahirkan. Jadi aku nggak dapet fotonya lagi karena mukanya kayak udah nggak jelas gitu, kayak udah burem gitu kan ya. Nah, jadi aku di sini mau ngejelasin kalau usia kandungan mendekati 9 bulan atau mendekati HPL, sebaiknya itu kita kontrol kandungannya itu 2 minggu sekali supaya kita itu bisa ngontrol lebih dalam lagi gimana keadaan dede bayinya, apakah air ketubanya masih bagus atau air ketubanya udah keruh. Nah, dan yang kedua, bagaimana juga keadaan tali pusar, keadaan ari-arinya, apakah ari-ari itu menutupi jalan lahir atau enggak. Nah, alhamdulillah dede bayi aku lahir di usia 39 minggu lebih 3 hari. Jadi belum memasuki HPL, kan HPL aku 10 April 2020, tapi alhamdulillah dede bayi aku lahirnya di 6 April 2020. Jadi di usia kandungan 39 minggu 3 hari. Dan alhamdulillah sesuai sama keinginan aku, harapan aku, cita-cita aku akhirnya bisa melahirkan secara normal. Dan videonya aku udah pernah sharing di video aku yang kemarin-kemarin, kalian bisa nonton aja video aku. Nah, jadi buat kalian yang pengen bersalin secara normal, kalian bisa tonton video aku yang kemarin. Jadi di video itu aku tuh jelasin caranya gimana supaya bisa kita bersalin normal, dan aku di sini mau merangkum aja dari cerita aku yang kemarin. Kalau yang pertama itu aku sering olahraga kayak naik turun gitu, itu namanya gerakan Maryam ya. Itu aku lakuin di usia kandungan sekitar 7 bulan. Aku udah sering lakuin itu. Terus yang kedua, kenapa aku bisa bersalin normal, karena berat dede bayinya juga nggak begitu besar. Jadi dede Avan dia lahirnya itu cuma 2,9 kilo. Jadi ya normal lah ya, nggak begitu besar. Kalau besar kan kayak mau mendekati 4 kilo atau 3,7 lebih. Jadi tidak memungkinkan kita untuk bersalin secara normal. Tapi semua itu, baik itu bersalin secara normal atau bersalin secara sesar, semuanya itu baik dan semuanya itu benar-benar butuh perjuangan banget sebagai seorang ibu. Oke, jadi cukup sekian dulu video sharing tentang pengalaman hamil aku di trimester 3. Semoga video kali ini bermanfaat dan membantu kalian. Buat kalian yang pengen cari tahu gimana sih rasanya hamil di trimester 3, jangan lupa buat like untuk this video, jangan lupa juga buat subscribe, dan buat kalian yang belum follow Instagram aku bisa di @nilaafifi. And see you on my next video. Dadah!